Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di media kreatif. Untuk kali ini kita penanaman konsep dulu. Penanaman konsep bagaimana pelaksanaan nanti media interaktif yang kita buat. Oke, sebenarnya gini, yang kita gunakan tadi, yang sebelum pertemuan ini kita udah membuka layar kerja dulu, dan di sini satu layar kerja saja, satu layar kerja dalam satu tampilan, ya. Yang pastikan pertama yang kalian gunakan, saya ini dalam satu layar kerja saya. Di sini di dalam animate, oke, ada namanya scene. Itu layar kerja dari pertama loader, home, notification, message, pesan, setting, search, extra, gadget, G1 dan lain-lain. Pokoknya materi semua yang ada di sini. Oke, jadi kita menggunakan kayak layar kerja scene. Oke ya. Oke, bagaimana sih konsepnya? Jadi gini, saat kita jalankan, saat kita eksekusi atau kita kerjakan, di sini adalah Windows. Nah, ini saya tadi Control Enter. Bisa juga Windows nanti tampilannya. Oke. Saat kita publish, export, nanti dia akan melihat hasil yang kita buat. Nah, ini adalah loader yang dari tampilan utama. Loader. Nah, ini homepage. Ini homepage-nya. Nah, homepage, di dalam homepage ini ada suatu navigasi yang untuk mengarahkan ke layar kerja. Nah, untuk pindah layar kerja ini bukannya kita membuat layar kerja baru, tapi kita menggunakan scene. Oke, ada gadget, ini tampilannya. Nanti di sini ada notifikasi, ada navigasi kembali. Navigasi kembali ini untuk back atau kembali ke halaman utama. Ini hobi, fashion dan lain-lain, pokoknya seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk kalian pertama membuat satu konsep tampilannya dulu seperti apa, dan nanti navigasinya yang kalian gunakan di sini, scene-nya ini butuhnya apa saja. Nah, misalnya saya ambil contoh gini aja deh. File new. Misal saya ambil layar kerja saya saja, ukurannya adalah, karena saya pengennya adalah potret seperti ini saya atau gunakan landscape. Nih, mari kita sepakati 1280 dikali dengan 7 silahkan nanti kalian nanti buka 20 pixel. Frame rate per secondnya adalah 24. Biarkan saja. Ini akan membaca background dulu. latarnya kita adalah kita sudah putih. terbuka tampilannya. Tapi belum maksimal. Seperti ini. Tunggu dulu ya. Yang kalian harus perhatikan, Adobe Animate ini sama saja kayak tampilan di Flash. Yang pertama ada timeline, ada toolnya, terus ada komennya. Nah, itu saya katakan bedanya adanya di sini. Ya, karena kita nanti pakainya adalah Android. Nah, secara otomatis saya tampilan kita di sininya adalah 1 Air untuk menambah Android. Untuk menambah. Yang kalian harus perhatikan lagi, saya butuh lagi setelah kalian sudah jadi aplikasi kalian di render, di publish jadi .apk, terus kalian kopikan ke dalam handphone kalian, copy pastekan ke dalam handphone kalian. Terus yang kalian harus perhatikan yang kedua adalah kalian harus menginstal namanya Adobe Air di dalam Play Store. Silakan kalian cari saya sudah punya 3 scene. Di sini kita kenalkan saja. Silakan kalian scene cari namanya ini kita kasih nama dengan nama install dulu Air-nya, baru kita bisa jalankan aplikasi yang kalian pertama kali dibuka. Maka adalah tampilan loader yang tadi. Lanjut ya. Di sini kita pakainya adalah Air for Android. Memang nanti action script yang kita gunakan adalah 3.0. Scene 2 ini adalah kalau 3.0 Pak, kenapa tidak 3.0? 3.0 hanya perintahnya saja, tapi saat kita nanti butuh mempublish, dia tidak bisa dirubah jadi Air for Android atau halaman utama. Makanya lebih baik kita sekaligus kita secara otomatis dia akan mengikuti posisi yang ada di sini. Nah,
Selanjutnya yang kalian harus perhatikan gini. Di halaman di media properties, timeline-nya ini di media properties, saya kasih durasi, saya tuliskan saja dulu di sini ada toolbar. Yang kalian harus perhatikan jenis tampilannya dulu. Apa yang kalian buat? Jenis tampilan seperti apa yang kalian inginkan? Drag saja ke sini. Kita seragamkan saja ya. Kita seragamkan saja. Tampilan yang kita gunakan adalah widescreen atau landscape. Widescreen atau enggak landscape. Berapa sih resolusinya? Berapa sih ukurannya? Nah, di sini ada size-nya. Kita gunakan saja. Settingan kita adalah W atau lebarnya 1280 dikali di sini adalah 720. Ini adalah halaman load. W-nya adalah 1280 dan H-nya adalah 720. Untuk apa? Untuk nanti tampilan di handphone kita atau di smartphone kalian saat kalian kita bisa pastikan lihat bahwa halaman itu tampilannya sudah dia butuhnya berapa lama, berapa detik kita butuhkan. Jadi kita karena konsisten. Yang nanti kita mau tampilan apapun kita di sini adalah FPS-nya 24, maka Pak, kita harus pastikan bahwa saya mau 1 sampai 24 frame ini adalah 1 detik. Silakan kalian tinggal atur sendiri ya. Tapi 1 sampai nanti 24 frame ini adalah 1 detik. ada Jadi durasi 1 yang detik kita sampai frame masukkan ke-24. ke dalam aplikasi kita harus pastikan bahwa ini lamanya berapa detik. Misalnya halaman loader saya butuh sekitar 2 detik. Bagaimana jenis tampilan video kalian? 2S. Apakah kalian saya ambil di sini. Maunya portrait ataukah landscape? Keyframe. Ya. Kalau memang nanti kalian sudah membuat stage-nya atau ukurannya atau layout-nya, ini buat video lihatnya di sini. Ya, adanya 2 detik. Dengan bentuknya adalah portrait. Setelah halaman load sudah selesai, latarnya dengan durasinya adalah 2 detik, maka ini dia akan masuk ke halaman home. Kalian tentukan di halaman home. Karena nanti kita buat template sendiri dan nanti kita akan masukkan ke dalam layar bukan kita menghapus halaman loadernya, tapi kita membuat layar kerja di scene baru kita. Nanti saat kita eksekusi atau kita jalankan, maka secara otomatis jenisnya dia akan memproses halaman loader dulu. Mana layar kerja kita, mana bukan layar kerja kita. Home ya. Nah, kita di halaman home window, misalnya saya tuliskan kembali di sini adalah tampilan kita segini, Nak. Nanti saat kita jalankan tampilannya udah sesuai segini. Ini. Misalnya saya hari ini saya coba jelaskan bagaimana caranya merender aplikasi kita. Saya butuh berapa lama untuk yang sudah menentukan ini halaman home. Jadinya .apk. Misalnya saya ambil. Saya ingatkan kembali. 1 detik saja. Pertama file gambar yang bentuknya adalah PNG. Di halaman ketiga, di scene ketiga, ini bisa kita aplikasi kalian materi kita, penemuan kita, materi kita. Misalnya materi, ada berapa materi dalam tampilan kalian? Di sini kita materi 1, materi 2, materi 3, evaluasi 1, evaluasi 2, evaluasi 3. Nanti kita pilih adalah for Android sesuai setting dengan keinginan kita. Tapi untuk 2 frame teratas, yang pertama-tama output file yang kita gunakan, kita siapkan dulu. Jenis tampilan kita namanya apa? Nanti bisa kita gunakan di sini window. Jadi pekerjaan kalian, kalau seandainya baru pertama kali terus kalian render jadi APK, nanti kalian render lagi ada perbaikan, kalian harus render lagi jadi APK, maka yang jadi masalah di handphone kalian berapa kali copy pastenya? Ini dia akan memproses selama 2 detik. Solusinya bagaimana? Dia akan masuk ke halaman load. Setelah 2 detik sudah selesai, dia akan lanjut masuk ke halaman di laptop kalian namanya dan dia akan melooping Android mengulang kembali buat di halaman laptop awal dari halaman akhir. Silakan cari aplikasinya yang buat lihat Androidnya. 2 berapa detik. Ketiga kalau ada, kalau tidak maka dia akan kembali ke halaman. Kita lanjut saja ya. Load atau di scene pertama. Output filenya kita coba di sini adalah kalau tidak paham nanti silakan kalian bisa komen atau japri ke saya. Filenya kita harus tentukan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Misalnya saya taruh dokumen, filenya di MI, Desain Multimedia Interaktif. Saya save. Di sini saya tulis juga latihan. R-nya saya samain aja biar kita tidak bingung untuk menentukan latihan. Oke ya. Versi Androidnya
Di sini jangan dirubah karena versi Android yang kita sudah gunakan adalah 1.0. Jadi kalau handphonemu generasinya sudah terbaru, jadi tidak ada alasan, Pak, kok saya tidak bisa dibuka di handphone saya. Nah, ya karena aplikasi ini dia akan membaca pada versi Android 1.0. Oke? Yang kedua, aspek rasio. Pada menu generalnya, aspek rasionya yang tadi saya katakan, kita harus konsisten dengan tampilan kita. Kalau tadi kita sepakati tampilan kita adalah potret, maka kalian harus pilihnya potret. Tapi tadi kita kan sepakati bahwa aplikasi kita bentuknya landscape. Maka di sini kita tentukan aplikasi kita jenisnya adalah landscape. Oke ya. Nah, kenapa? Kalian pernah lihat aplikasi game? Bisa nggak aplikasi game saat kalian jenisnya potret, rotasinya kalian rubah, yang tadinya landscape kalian rubah jadi potret, dia akan berubah nggak tampilannya? Pasti dia akan mengunci sistem. Nah, sama seperti ini. Ini juga seperti itu, jadi kita harus tentukan dulu tampilan kita. Jangan yang sudah kita settingnya adalah landscape, terus kalian aspek rasionya auto. Kendalanya tidak sesuai tampilannya. Oke ya. Jadi kita pilih tampilan kita sesuaikan dengan keinginan kita, sesuai dengan settingan yang pertama, settingan pertama adalah landscape. Nah, yang selanjutnya ada pilihan full screen. Full screen ini jadi gini nak. Kita tidak bisa tentukan nanti media kita, jenis handphone kita, smartphone kita, ukurannya berapa. Apakah 5 in, 6 in, atau lain-lain, atau tab. Nah, daripada kita kerja untuk 2 kali, maka tampilan kita sesuaikan dengan tampilan full screen. Jadi dia tidak akan pengaruh saat dia ada di tab, saat dia nanti ada di smartphone kalian, di handphone kalian, atau di lain-lain. Jadi tetap tampilannya akan sesuaikan. Jadi ukurannya adalah full screen. Oke ya. Lanjut. Ini abaikan saja. Development atau perusahaan yang kita buat nih, kita seakan-akan kayak kita pendirinya gitu loh. Nah, biasanya ya namanya perusahaan pendiri dalam sebuah aplikasi ini, aplikasi yang kita buat ini, kita dipaksa untuk membuat sertifikat atau P12 dengan pasportnya buat keamanan kita. Jadi di sini kita buat dulu nama perusahaan kita apa, misalnya saya ambil Media Belajar, jangan pakai spasi ya, Belajar. Oke, Media Belajar, saya kopikan saja biar cepat. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Oke, negaranya kita ambil aja Indonesia. Pasportnya silakan preferensi kalian, rahasia kalian, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pilih tempat penyimpanan P12 yang kita buat. Di sini adalah media, kita tadi copy saja ya, paste, Media Belajar, simpan. Oke. Saat kita sudah membuat satu sertifikat, oke, kita sudah buat developmentnya. Di sini pasportnya kita 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya abaikan saja icon. Yang tadi saya katakan, icon kita siapkan dulu icon yang kita inginkan. Iconnya apa? PNG, seperti apa bentuknya? Terus di sini ukurannya, resolusinya, jadi harus sesuai. Tidak boleh beda 1 pixel saja antara W ataupun H-nya. Kalau kita ukurannya 36 x 36, ya udah pakai yang 36 x 36 saja. Saya sarankan icon yang digunakan adalah ukuran tertinggi. Nggak ada masalah.
Karena buat kecerahan atau nanti buat kepekaan icon kalian. Oke, terus permissionnya, nah ini sebenarnya manual aja nggak masalah sih, nggak digunakan nggak apa-apa. Bahasa yang kita gunakan di sini kita gunakan English. Sudah selesai semuanya. Kita lakukan publish. Oke, dia akan mempublish suatu aplikasi kita yang tadi kita sudah buat. Mempublish. Kita tunggu saja sampai mempublish ini selesai. Oke, sukses. Sukses ya. Oke, di sini kita klik oke. Oke, kita lihat file kita. Tadi ada di dokumen. Kita lihat file kita taruh dokumen. Kita lihat namanya HMI. Di sini kita lihat adalah media aplikasi. Nah, inilah yang APK, inilah yang kita nanti copy ke dalam handphone kalian. Oke, tapi ingat, saya ingatkan kembali, saat kalian copy, pastikan bahwa di handphone atau di smartphone kalian atau di tab kalian sudah ada aplikasi namanya Adobe Air. Baru ini bisa kalian jalankan. Oke, paham ya semua ya? Oke, kalau tidak ada yang paham, silakan nanti japri ke saya saja. Chatting. Pak, ini gini. Kalau saya ingat, saya balas. Tapi kalau saya tidak baca, ya mohon maaf, saya cuma baca doang. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.